Karena Kak Min udah nggak tahan, akhirnya dia teriak lah kan, manggil bapaknya. Papa, tolong pak, kepala Mei sakit, katanya. Terus masuklah papa ke dalam kamar kan. Kamu kenapa nak? Kenapa sakit? Sakit kepala Mei sakit kali. Nah papa Kak Mei pun jadi bingung lah kan. Terus nggak lama kemudian si Biksonya masuklah itu ke kamar. Sinilah Mei, biar bibi kerokin masuk angin kamu tuh. Nah ibu-ibu tetangga yang lagi besuk Tante Ria itu pun ikutan juga wak masuk ke dalam kamarnya Kak Mei. Pada nanya juga tuh, Mei kenapa? Ada apa gitu? Nggak tahu saya bu, kata papanya Kak Mei. Gak tahu nih bu, tadi dia bilang sakit kepalanya, kata bapaknya Mei. Nah kata Kak Mei, wak, saking sakitnya kepala dia nih Kak Mei sampai ngejambak-jambak rambutnya gitu loh. Karena memang sakit kali Nat, dan karena udah gak kuat lagi Nat sakitnya, akhirnya apa? Pingsan lagi Kak Mei. Gak usah mikir aneh-aneh nih kerjaan dia tuh. Mana dia? Nah nih, gerak tadi, takut kalian kan? Si Lego. Biarkan udah, lanjut. Dan gak lama kemudian, entah berapa lama Kak Mei ini pingsan, wak, Kak Mei pun sadarlah dari pingsannya. Nah pas udah sadar ini Kak Mei lihat ada bapak-bapak yang tidak dia kenal waktu itu. Nah ternyata bapak ini biasanya dipanggil Mang Abu, wak. Nah kenapa Mang Abu ada di sana? Karena ternyata Mang Abu ini dipanggil tuh sama ibu-ibu tetangga untuk bisa ngobatin Kak Mei. Karena Mang Abu ini memang dikenal bisa kayak bantu orang sakit kayak gitulah, wak. Pun yang buat Kak Mei ini sadar dari pingsannya pun ini Mang Abu ternyata. Dan Mang Abu ini kebetulan ngerti pula dengan hal-hal gaib dan juga bisa berkomunikasi dengan makhluk yang nggak bisa kita lihat itu. Udah kan, setelah Kak Mei sadar, Mang Abu pun nyuruh lah Kak Mei, Neng coba kamu meludah keluar sebanyak 3 kali ya. Pertama Kak Mei bingung kan, ngapa pula aku disuruh meludah ya kan. Terus kata Biksonya, udah lah Mei, turutin aja lah, yuk bibi bantu yuk. Udah lah tuh dituntun lah sama bibi keluar kan si Mei ini. Terus Kak Mei pun langsung lah meludah, cuy 3 kali. Udah selesai itu, masuk lagi nih ke rumah. Dan waktu itu disuruh sama Mang Abu, Neng duduk di sofa ruang tamu aja katanya. Gak lama kemudian Mang Abu pun nanyalah ke Kak Mei kan, kamu lihat apa 3 hari yang lalu? Nah Kak Mei pertamanya kaget wak, dan mikir dengan pertanyaannya Mang Abu nih. Terus Mang Abu tanya lagi, Mei kamu lihat apa 3 hari yang lalu? Diam Kak Mei nih kan. Kok bisa tahu bapaknya? Udah Mei, kasih tahu aja kamu lihat sesuatu ya 3 hari yang lalu. Jujur aja Mei, jujur aja sama Mamang, cerita aja, kata Mang Abu nih. Akhirnya iyalah kata Kak Mei kan, iya Mang, Mei sempat lihat ada bayangan yang melayang di situ. Sambil nunjukin arah si bayangan itu lewat, terbang wak. Dia dari situ terbang terus nembus ke temboknya bapak. Nah mendengar hal itu semua orang yang ada di sana pun langsung kaget kan, masih standby itu semua ibu-ibu tetangga sama Biksonya sama bapaknya kan, kaget semua. Hah? Ada bayangan dah, gitulah heboh. Iya ada bayangan, kata Kak Mei kan. Nah, habis itu Kak Mei ini pun nanya lagi lah ke Mamang, kok Mamang bisa tahu Mang, kan Mei nggak ada cerita sama siapapun. Sambil senyum wak, Mang Abu ini pun bilang, dia ada di sini Mei. Tadi pas Mamang sampai rumah kamu, dia lagi duduk tuh di ruang tamu sambil duduk terus ngelihat Mamang. Mamang ngucapin salam lah kan dengan suara pelan, Assalamualaikum gitu kan. Terus barulah Mamang ngucapin salam keras kepada kalian semua. Dia yang udah nyambut Mamang tadi di depan. Nah sekarang Mei, kata Mang Abu nih, sekarang sosok itu lagi di kamar Tante Ria dan dia lagi loncat-loncat di atas perut ibu tirimu. Aduh kebayang, aku kebayang. Mereka semua yang dengar cerita Mang Abu makin kaget lawat, teriak lah ini kan semua ngucapin, astagfirullahaladzim Mang Abu, betulan masa. Dan serentak semua langsung lihat ke kamarnya Bu Ria. Tapi pas mereka lihat, cuma ada Tante Ria aja lah gitu tidur lemas kali gitu wak. Dan mereka semua di sana sama sekali yang nggak bisa nengok lah wujud yang ditengok sama Mang Abu tadi kan. Nah, terus Kak Mei nanya lagi nih sama Mang Abu, kok bisa si Neng Kunti itu nginjak-nginjak perutnya Tante Ria Mang? Nah di sini wak, Mang Abu jawab, si Neng Kunti ini lagi marah sama ibu kamu nih. Mungkin ibu kamu ini ada ngelakuin sesuatu. Tapi ngelakuin apa Mang? Kata Mei kan, gini loh Mei, aduh nggak bisa Mang jelasin, kata dia. Nah di sini nih Kak Mei sangat yakin sebenarnya Mang Abu nih tahu sesuatu. Tapi pada saat itu mungkin Mang Abu nih nggak mau bilang karena kan kondisi rumah lagi rame kali kan. Terus yang ada Biksonya pun malah nimpalin, ya udah Mang, terus gimana nih solusinya biar Mbak Ria nih sembuh Mang? Si Kunti ini minta kepala kambing Baksonya. Kepala kambing? Aduh nggak ada cara lain apa Mang? Ada sih sebenarnya, tapi aku takut dia tetap menagih itu. Tapi coba aja kalian cari 3 daun. Tapi daunnya sebenarnya susah
dicari kata Kak Me, Wak. Kami pun lupa nama daunnya. Karena waktu kejadian pun Kak Me nggak terlalu dengar nih penjelasan Mang Abu ke Bibi. Terus Bibi ngomong lah sama papa Kak Me kan, Mas dibutuhin ini, Mas gimana? Nah waktu itu papa Kak Me ini sebenarnya agak ragu dan agak nggak percaya gitu sama hal-hal kayak gitu, Wak. Tapi kan mau gimana lagi, kondisi Tante Ria udah lemes sekali kayak gitu, nggak gerak, bahkan matanya udah kayak tertutup gitu loh, Wak, nggak bisa dibuka. Adalah tuh kan, selang beberapa jam kemudian ketika Mang Abu dan semua tetangga juga sudah balik semua, Tante Ria ini, Wak, masih juga nggak sadar dan masih juga nggak bisa gerak. Mata Tante Ria ini kayak tertutup gitu, Wak, tertutup rapat macam dilem, dibangunin nggak bangun-bangun. Akhirnya Tante Ria yang dari kamar dipindahin lah itu ke ruang keluarga, terus ditidurin lah, Wak, di situ biar mudah nih ngelihat kondisinya kan. Semua orang pun disuruh bertumpul lagi nih di dekat Tante Ria. Tante Ria ini masih bernapas loh, Wak, tapi nggak gerak sama sekali ya, kayak orang tidur. Kami waktu itu cuma bisa diam, duduk nggak jauh dari tempat Ibu Tiria dibaringkan kan, cuma dia tengok aja gitu ha. Dan nggak lama kemudian ibu-ibu tetangga yang mendapatkan kabar tentang Tante Ria ini pun langsunglah berbondong-bondong datang itu, Wak, ke rumahnya Tante Ria untuk melihat kondisinya langsung dan sama-sama membacakan surat Yasin, Wak, karena mereka merasa ada yang nggak beres nih sama tetangganya Tante Ria. Biksonya pun yang ada menangis kali ngeliat kondisi kakaknya nih yang masih belum bangun juga. Dan pada saat itu juga beberapa ibu-ibu masih kayak berusaha untuk menyadarkan Tante Ria tuh loh, Wak. Mata Tante Ria tuh kayak dikasih minyak kayu putih, balsem dikasih, biar apa? Biar terbuka matanya, sampai ke jeruk nipis pun dikasih, biar Tante Ria ini bisa bereaksi sedikit lagi gitu. Tapi hasilnya nihil, nggak juga terbuka mata ya, ngomong juga enggak gitu loh, diam aja. Nah ibu-ibu yang lain tuh masih tetap ngaji itu, tetap diusahakan gimana caranya nih bangun sadar loh, enggak juga terbangun-bangun, Wak. Nah dah lah tuh kan, di tengah-tengah atau di pertengahan ibu-ibu ini lagi membaca surat Yasin, tiba-tiba kalian tahu kami yang lagi tadi terduduk diam nengokin ibu tirinya nih, tiba-tiba berteriak, Wak, ke arah ibu-ibu yang lagi ngajiin mama tirinya ini. Nadanya tinggi kan, dia bilang, "Hei, stop aja kalian ngaji. Itu percuma, nggak bakal bikin dia buka mata ya. Matanya udah ditutup sama jin yang lebih pandai lagi ngajinya daripada kalian." Nah, terus ibu-ibu ini semua langsung lihat ke arah Kak Me kan. Kok ngomong gitu? Kok kenapa, Me? Nah, Kak Me pun langsung dia malah bingung juga, Kak Me. Kenapa kok, Me? Kenapa ngomong kayak gitu? Ini nggak kemasukan Kak Me nih, Wak, tiba-tiba yang ngomong kayak gitu. Nah barulah di situ Kak Me ngasih tahu nih tentang apa yang dia rasakan saat itu. Tadi Me ngerasa kok kayak ada yang nutupin mata Tante Ria ya, Bi. Orangnya besar, Bi, tinggi, hitam. Dia kelihatan kayak lagi marah gitu sama Tante Ria. Nah kagetlah semua orang yang di sana dengar ucapan si kakak Me ini kan. Tapi mereka tetap tuh ngelanjutin baca Yasin. Baca terus, Bu, baca apa lagi yang kau tengok, Me? Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Panik lah ini kan biksonya. Dan beberapa saat kemudian papa Kak Me yang ada di sana juga langsung lah itu nyuruh, "Pak, tolong panggil Ustadz kenalan kita, Pak." Karena kayak udah nggak tahu nih harus dibantu Ustadz ini kan. Dah nggak lama setelahnya Pak Ustadz pun datang lah itu. Nah waktu Pak Ustadz datang, Pak Ustadz ini nggak langsung lihat kondisi Tante Ria nih. Waktu masuk ke ruang keluarga langsung jalan nih, pergi ke belakang menuju ke arah sumur yang ada di kamar mandinya Kak Me, Wak. Sebentar ya saya ke sana. Set jalan kan, ini ibu-ibu lagi baca di tengah-tengah nih. Lewat Pak Ustadz, pergi ke belakang. Kurang lebih 10 menit lagi tuh, Wak, Pak Ustadz ini berdiri di depan pintu yang mau ke arah ke sumur tuh kata Kak Me. Diam di situ kan. Ustadznya 10 menit, abis itu nggak lama kemudian barulah ini Pak Ustadz balik pergi ke ruang keluarga itu nengok kondisi Tante Ria. Nah salah satu tetangga yang ikut ngaji tadi bilanglah ke Pak Ustadz kan apa yang Kak Me bilang nih sama mereka. Iya Pak, tadi Me bilang kalau ada yang nutupin matanya ibu, ada di depan di atas badannya ibu kayak gitu, udah diceritain semua sama Pak Ustadz kan. Akhirnya Pak Ustadz pun nanyalah sama Kak Me, "Me lihat apa tadi?" "Me lihat ada sosok tinggi, Pak, hitam, ada tuh di atas badannya ibu tadi." "Ada berapa yang Me lihat?" kata Pak Ustadz. Kak Me pun mencoba memejamkan matanya sebentar kan, Wak, sambil fokus nih ke arahnya ibu. Nah kalian masih ingat kan, Wak, kalau Kak Me ini memang masih sensitif kali dengan hal-hal kayak gitu kan. Jadi kalau memang Kak Me ini mau merasakan keberadaan mereka, Kak Me ini memang harus memfokuskan pikirannya dan harus tutup mata ke arah yang harus mau difokuskan gitu. Nanti biasanya, Wak, disertai seluruh badannya Kak Me ini bakal merinding juga kalau memang itu makhluk ada gitu. Nah Kak Me ini juga sebenarnya katanya nggak tahu kemampuan ini datangnya dari mana, Wak. Cuma Kak Me ini kayak bisa merasakan keberadaan mereka lah gitu. Udah lah tuh kan, tutup mata deh, fokus deh ke arah mama ini. Dan nggak lama setelah memejamkan mata, Kak Me pun jawab, "Ada dua, Pak. Ada dua." "Oh ya sudah, betul berarti dugaan saya nggak salah," kata Pak Ustadz. "Memang benar ada dua makhluk yang berasal dari belakang rumahmu dekat sumur dan kamar mandi rumah kamu, Mei." Dan akhirnya sama Pak Ustadz Tante Ria ini pun kayak dibaca-bacain doa lah gitu, Wak. Lumayan agak lama tuh. Dan alhamdulillahnya Tante Ria pun mulai bersuara dan berangsur-angsur bisa membuka matanya.
sadar nih. Nah terus papa kami ini akhirnya nanya lah sama Pak Ustadz, kenapa bisa jadi kayak gini Ustadz? Pak Ustadz jawab, mereka marah mas sama Tante Ria ini karena Tante Ria suka ngomong kotor dan juga agak jorok itu kalau di kamar mandi. Dan ternyata wak kata Kak Mei nih wak ya, kata Kak Mei inilah dia Nat, salah satu alasan aku kenapa aku kurang suka sama mama tiriku. Selain memang Tante Ria ini suka marah-marah nggak jelas Nat, dia ini juga agak sering ngomong jorok gitu. Makanya marah lah makhluk ini sama Tante Ria kan. Nah itu kan makhluk yang ada di belakang rumah. Itu pun dua sosok hitam. Terus Neng Kunti yang ada di atas perutnya mama yang ditengok Mama Abu tuh apa? Bukan Neng Kunti ya wak yang tutupin matanya Tante Ria hari itu, bukan, beda lagi.